semuanya, perkenalkan nama saya Antero Yunda Bikinita. Saya nomor absen 2. Dalam drama short sejarah ini, saya berperan di 3 peran, yaitu yang pertama yaitu sebagai perempuan, yang kedua sebagai seorang laki-laki, serta yang ketiga ketika masyarakat dan belajar membuka. Dan saya juga membantu memetikkan naskah di web. Halo semuanya, jadi perkenalkan, nama saya Ika Dek Mesoro Permana, nomor absen 10 dari kelas 11 1. Di sini saya berperan sebagai Insinyur Soekarno dan sebagai pengikut Jepang juga. Dan ada pun teman saya. Perkenalkan, saya Imadi Dana Arkananta, nomor absen 13 dari kelas 11 1. Di sini saya berperan sebagai prajurit Jepang. Adapun tugas kita juga di balik layar, yaitu sebagai penentu lokasi untuk syuting dan Bendahara juga editor. Halo semuanya, kenalin aku Kade Canda Pramita Devi, akrab dipanggil Canda. Aku nomor absen 19 dari kelas 11 1. Jadi, aku berperan sebagai Hitoshi Imamura di drama pendek sejarah ini dengan judul sejarah yaitu Romusa. Lalu di balik layar aku berperan sebagai pembuat naskah, yang dimana dari awal sampai akhir aku membuat naskah secara full, yang dimana telah tersedia alur cerita yang telah dibuat oleh teman aku, jadi aku tinggal membuat naskahnya aja. Aku juga bertugas sebagai penghalus naskah serta penghalus alur cerita yang akan dituju. Kenalkan, nama saya Marvela Ramadhania, nomor absen 23. Di sini saya sebagai Lastri dan di balik layar ini saya sebagai vlog. Halo semuanya, kenalin nama saya Nika Syatrista Putri, absen 25 dari kelas 11 1. Dalam pembuatan drama Romusa, saya berperan sebagai masyarakat dan juga Pak Lurah. Di balik layar, saya mendapatkan tugas vlog, kameramen, dan juga membantu Canda mengetik naskah. Terima kasih. Om Swastiastu, halo hai semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dede Arianti, nomor absen 27 kelas 11 1. Pada video Romusa kali ini, saya berperan sebagai Pak Tarto dan adegan masyarakat. Nah, dalam proses pembuatan video, saya juga mendapatkan bagian menjadi editor dan kameramen. Sekian perkenalan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rimba Destiawati, nomor absen 29. Pada video drama kali ini, saya berperan sebagai Bu Inem dan juga Kang Dedet. Selain itu, di balik layar, saya berperan sebagai sekretaris, kemudian pembuat alur dan juga pembawa properti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Sinjawati, nomor absen 31. Dalam drama ini, saya berperan sebagai Muhammad Tata, dan di balik pembuatan drama ini, saya berperan sebagai vlog, kameramen, dan juga pembawa properti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Gira Indria, nomor absen 32 dari kelas 11 1. Nah, dalam drama Romusa ini saya mendapatkan peran sebagai masyarakat dan juga di balik layar saya mendapatkan peran sebagai editor dramanya, lalu mengetik naskahnya membantu Canda, dan yang terakhir yaitu membuat vlog. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fandi Putri Febrina Surya Pratiwi, nomor absen 34. Nah, di sini saya berperan sebagai Narsi. Nah, selain berperan sebagai tokoh, saya juga berperan dalam mengetik naskah drama ini. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarsedura Ramadhani, nomor absen 36. Jadi dalam sejarah saya berperan sebagai Ningsi dan saya juga berperan sebagai masyarakat. Nah, di balik layar saya berperan sebagai editor buat vlog dan kameramen juga, ngevideoin segala vlog-vlognya, dan saya juga membantu editor yang lainnya.
sibuk banget ya amat panen padi. Iya dong Bu, senang banget aku loh. Alhamdulillah kampung kita sudah tentram sekarang. Iya Bu, kalau sakit orang-orang wis pergi. Iya Bu, wis dah Bu Lasri. Sekarang semoga aja kampung kita nggak kedatangan orang-orang luar itu lagi. Iya Bu, alhamdulillah. Yang wes aku akan kelihatan dhisik. Iya, aku juga mau pulang nih Bu. Anak-anak aku sudah tunggu di rumah. Ya udah deh Bu. Deh. Perhatian, perhatian, Perhatian semua. Kami ada informasi penting. Apa iku? Ribut-ribut baik. Iya, orang ngerti aku. Yuk lihat. Sopo sih kue ngapa sampai datang ke desa kami? Kami datang dengan niat baik untuk membebaskan Asia. Kami dari pihak Jepang, saudara tua. Masyarakat sekalian, kami datang ke sini untuk membebaskan Asia dari penjajahan bangsa Barat. Nem, apa itu ya? Kok pada rame-rame di sana? Oh iya Bu, paling manuga sih itu Bu. Itu kan bahasa di kampung. Tapi kok aku wis ndelok ya ke orang company asing gitu loh. Yang benar Bu, orang mungkin lah company. Toh mereka kan sudah lama pergi. Masa iya? Ya wis daripada penasaran, ayo kita ke sana aja Bu. Iya Bu, saya juga penasaran. Toh itu, wes mari. Iya. Permisi Bu, permisi. Ih, ada apa ini kok pada rame-rame? Iya, kalian siapa ya? Kok pada ngumpul di sini sih? Iki loh Bu, ini ada orang asing datang. Katanya sih pengen membebaskan Asia. Sepertinya niat baik deh ini Bu. Oh, pendatang baru. Kok kayak mukanya kayak company gitu ya? Iya sih, tapi kayaknya mereka baik deh, bisa dipercaya. Kita lihat aja nanti. Wis, kita dengarkan sama-sama aja. Hadirin sekalian, saya perwakilan dari Dai Nippon. Datang ke Asia bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai saudara tua yang ingin membebaskan Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sudah lama tanah air ini dikuasai dan kekayaannya diambil. Kini saatnya Asia bangkit. Kami percaya rakyat Indonesia kuat dan penuh semangat. Untuk membangun Asia Raya yang adil dan makmur, diperlukan kerjasama seluruh rakyat dalam pembangunan dan pertahanan. Oleh karena itu, kami mengajak Tuan dan Nyonya untuk bersukarela membantu mewujudkan kemakmuran dan kebebasan bagi bangsa Asia Raya. Apa yang bisa kami dapatkan dari membantu orang asing-asing ini? Kita bisa dapat banyak lowongan pekerjaan tahu Mbak. Saya takut nanti dikelabui seperti orang-orang asing tersebut. Wes, nanti sama seperti company Belanda. Ya enggak toh Pak, saya yakin dengan mereka bahwa kalau kita bisa membantu bangsa Asia Timur Raya, kita bisa mendapatkan kemerdekaan di atas fondasi kita sendiri dan berdiri kokoh di atas tantangan Allah. Saya setuju pidatomu, saya dukung kamu. Rencana sudah mulai berjalan. Komandan, apakah ini udah cukup untuk membuat bangsa ini takluk di bawah kita? Ini baru saja permulaan. Masih ada banyak hal yang perlu kita siapkan. Dan masih ada tokoh penting yang perlu kita datangi. Apakah kau punya solusi? Aku tahu harus berhadapan dengan siapa. Ada apa kau datang menjemputku? Aku membawamu kembali ke Batavia untuk berunding denganmu. Kami sebagai saudara tua ingin mengusulkan dan meminta bantuanmu untuk membantu kami
dalam perang Asia Timur Raya. Apa hal yang akan kami dapatkan jika membantu kau dalam membebaskan Asia Timur Raya? Tentu saja penawaran ini sangat menarik bagi bangsamu. Tidak lain dan tidak bukan adalah kemerdekaan bagi bangsamu itu sendiri. Baiklah, aku akan setuju dengan kesepakatan ini. Sir, terdapat kabar dari benteng perang terkait bangsa kita yang sedang terdesak oleh sekutu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini tidak bisa dibiarkan. Jika seperti ini terus, benteng dan juga pasukan kita bisa hancur. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita membutuhkan tokoh-tokoh penting itu untuk melesatkan rencana ini. Kita akan mengumumkan kepada masyarakat pribumi di sini tentang kebutuhan tenaga kerja dengan upah yang tinggi untuk memikat mereka. Yes, sir. Dengan bantuan Soekarno, kita bisa mendapatkan tenaga kerja untuk membentuk pertahanan dan jalur logistik perang. Kalau begitu, segera hubungi Soekarno. Kita akan kembali berunding dengannya. Hai Bu, kedatangan kami kemari sebagai sekutu ingin meminta janjimu terhadap bangsa kami. Apa hal yang dapat saya bantu? Kami membutuhkan tenaga kerja untuk membentuk pertahanan dan jalur logistik perang. Jika masyarakat Indonesia membantu kami memenangkan perang, maka janji kemerdekaan akan lebih cepat kami tepati. Jika kau tidak mau bekerja sama dengan kami, maka kami sendiri yang akan memerintah negara Indonesia ini. Rakyatku tidak akan mau bergerak jika hanya diperintah oleh militer Jepang. Mereka akan curiga. Jika tidak bisa dengan cara halus, maka kami akan gunakan kekerasan. Sabar, Bung. Jika kita ingin dukungan penuh dari rakyat, maka biarkan aku dan tokoh nasionalis yang berbicara kepada rakyat melalui organisasi resmi. Aku tidak ingin rakyatku kembali merasakan sengsaranya dari pemerintahan Belanda kala itu. Apakah kami dapat percaya pada pihakmu atas hal ini? Tentu saja. Demi kemerdekaan Indonesia, apapun akan kulakukan. Organisasi ini akan berdiri di atas pimpinan pendiri bangsa. Baik, jika begitu aku setuju. Demi menarik simpati dari para masyarakat itu, kami akan setuju dengan dirimu. Walaupun organisasi ini sepenuhnya didirikan oleh tokoh bangsa, tapi kami akan tetap ikut campur dalam pengawasan dan akan memberikan hak sepenuhnya kepada tokoh-tokoh nasionalis. Bagus, jika begitu, organisasi ini akan terbentuk dengan nama PUTERA. Pusat Tenaga Rakyat ini akan membantu kalian dalam persediaan logistik perang. Baik, aku setuju akan arahanmu itu. Lalu siapa yang akan menjadi ketua dalam organisasi ini? Tentu saja, ketua dari organisasi ini, saya sendiri, Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta juga, ada Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir, Mas Mansur. Mereka itu sangat amat dapat dipercaya. Baik, aku setuju akan pendapatmu itu. Tetapi, ini adalah pengorbanan suci. Masyarakat tidak akan menyebut ini sebagai pekerjaan. Dan, sebut mereka sebagai prajurit, bukan sebagai buruh. Sesuai dengan aturan yang telah kami tetapkan di Jepang. Baik, aku akan terima persyaratan ini. Selamat bekerja sama, Bung. Jangan hianati kepercayaan kami terhadap organisasi putra ini. Sir, apakah ini tidak berlebihan? Kita membiarkan organisasi penting ini kepada mereka. Apakah kita akan benar-benar percaya kepada mereka? Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak mempercayai mereka. Kita hanya memanfaatkan mereka. Di belakang kita akan
menenggelamkan semua harapan mereka. Aku tahu, kita akan memasukkan militer Jepang sebagai penasihat dan juga memata-matai organisasi mereka. Aku setuju akan hal itu. Bung, apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Organisasi ini sangat menguntungkan bagi Jepang. Kita terlalu gegabah, Bung. Hanya dengan organisasi ini, kita sebagai tokoh nasionalis dapat berkumpul, berkomunikasi. Itu pun dengan secara legal, dan kita tidak akan dicap sebagai pemberontak. Apakah ini tidak beresiko bagi masyarakat Indonesia? Yang aku takutkan, di bawah pengawasan Jepang, pembantaian bisa saja terjadi. Apakah organisasi ini tidak membuat masyarakat Indonesia merasa tertindas? Ayolah Bung, ini adalah salah satu kesempatan untuk membawa Indonesia. Jika bukan kita yang menguasai organisasi ini, maka militer Jepang akan sangat kejam dan mereka akan membawa Indonesia ke dalam kehancuran. Baik, aku baru mengerti pemikirannya, Bung. Dengan kita memanfaatkan fasilitas musuh seperti radio, koran, dan juga podium rapat adalah panggung Indonesia untuk bertemu. Benar sekali Bung, kau paham betul bagaimana rencana. Dan sekarang, mari kita bertemu dengan masyarakat untuk memberitahu jika Jepang butuh tenaga kerja. Dan dengan bantuanmu Bung Hatta, tolong buatkan aku surat untuk meneruskan kepada Jepang, dan kita akan bertemu dengan masyarakat Indonesia. Saudara-saudaraku, rakyat Indonesia, matahari terbit dari timur bukan sekedar tanda siang, melainkan tanda kebangkitan kita, bangsa Indonesia. Siapa yang menjajah kita selama ratusan tahun? Sekutu, bangsa Barat. Saat ini, saudara tua kita Jepang sedang memperjuangkan di garis depan demi kemerdekaan kita juga, bangsa Indonesia. Pedang saja tidak cukup, perut tentara harus diisi, jalan-jalan harus dibangun agar meriam bisa lewat dan menghancurkan pertahanan musuh. Siapa yang ingin berjuang? Siapa yang ingin disebut pahlawan? Kalian semua bukan budak. Kalian adalah Romusa, prajurit ekonomi. Setiap cangkul yang kalian ayunkan adalah peluru bagi bangsa Belanda kala itu. Saya minta untuk semua prajurit atau pemuda yang paling terbaik di desa ini untuk berangkat dengan dada tegak. Katakan pada mereka, ini demi kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Jika kita tidak mendukung Jepang, Jepang akan bisa menghabisi kita sekarang. Pastikan daftar namanya siap sore ini. Berikan mereka pengertian. Jika tidak, Jepang akan bertindak lebih keras pada desa kita. Tapi Bu, banyak yang belum pulang dari pengiriman bulan lalu. Kabarnya, mereka masih sakit-sakitan. Dengar, kalian dengar sendiri tadi. Ini tugas negara. Kalian akan diberi upah yang besar. Makan terjamin, siapa yang hari ini daftar, kalian dan keluarga kalian akan saya jamin jatah berasnya. Benar Pak Lurah, saya pengen ikut. Saya pengen jadi pahlawan seperti apa yang dibilang oleh Bung Karno. Saya juga mau kalau kayak gitu. Saya bakal nyuruh anak saya untuk membantu.
Wes, udah siang kok belum istirahat tuh iki. Aduh, sabar Pak, sabar. Iki loh kerjaan masih banyak sampai ujung sana. Gusti, kok kayak gini bisa encok pinggangku iki. Kita harus membuat mereka nyaman dulu agar mereka tidak pergi. Benar. Tapi kita kekurangan tenaga kerja saat ini. Jika demikian, pengiriman bahan pasok untuk perang pasti akan terhambat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Budi, ini rempah-rempah buat masak. Baru aneh petik dari ladang. Ya Nuk, taruh di sana saja. Aduh, panas-panas gini. Males banget buat keluar. Kira-kira Bapak lagi ngapain ya? Hei, kemari kau! Oh, masih ada ternyata yang tidak mau bekerja sama dengan kami rupanya. Ampun Tuan, saya tidak bermaksud tentang Anda. Alah, banyak alasan. Bawa saja dia pergi. Aduh, banyak kali alasanmu. Jalan! Rindu mau dibawa kemana itu keponakan saya? Tolong, 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 tolong. Bu Lastri, ada apa Pak. ini kok teriak-teriak? Tolong Pak, keponakan saya dibawa sama orang asing. Waduh, kok bisa ya Bu? Padahal kan kita udah bekerja sama dengan mereka. Tapi mengapa sikap dia seperti ini? Nah itu dah Pak, saya tidak tahu Pak. Minta tolong ya Pak ya, minta tolong. Ya saya akan bilang ini kepada Bung Karno. Jadi seperti itu Bung ceritanya. Jika terus seperti ini, masyarakat akan merasa resah dengan pemaksaan tenaga kerja ini. Sabar, Bung. Soal ini, aku yang akan berbicara kepada Jepang. Aku akan meminta penjelasan dari Jepang. Soal ini kau tenang saja, aku yang akan menguruskannya. Secepatnya lebih baik. Jika terus seperti ini, masyarakat akan merasa terancam oleh orang-orang itu. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Tenang saja, aku dan Muhammad Hatta akan berbicara soal ini kepada Jepang. Bung, Jepang sudah bertindak paksa kepada rakyat. Apa yang harus kita lakukan? Mereka memaksa rakyat untuk bekerja. Sudah pernah kutanyakan hal ini kepadamu, Bung. Mereka tidak mungkin akan diam saja. Sama saja seperti membalikkan trauma di masa lalu. Perjanjian ini seharusnya berjalan dengan lancar. Kenapa mereka malah menekan rakyat? Apakah kebutuhan mereka tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Aku tidak tahu soal itu, Bung. Yang pasti ini akan merugikan bagi kita. Hei, Bung. Lama tidak jumpa. Bagaimana kabarmu? Kedatangan kami kemari tidak lain dan benarnya adalah untuk meminta bantuanmu sekali lagi. Buat masyarakat itu mau bekerja sama dengan kami. Jika tidak, banyak hal yang akan terjadi pada masyarakat itu. Tidak bisa. Masyarakat ini tidak bisa dijadikan boneka untuk kalian. Seluruh masyarakat harusnya makmur, bukannya malah sengsara. Alah, kami tidak peduli soal hal itu. Segera kirimkan pasukan ke belakang kami. Sudah, Bu, kita pergi saja kalau begitu. Biarkan dia memikirkannya. Benar dugaanku, Bung. Mereka tidak mungkin diam. Kita hanya dijadikan boneka oleh mereka. Kebutuhan mereka banyak. Asia Timur Raya masih perang. Dan mana mungkin mereka bisa membuat kita jadi merdeka.
Aduh, panas banget deh hari ini. Jadi males kalau harus pergi berladang. Loh, kok ada koran sih di sini? Biasanya udah dibaca sama bapak. Pak, ini koran nggak dibaca, tah? Kemana sih si bapak ini? Ya udah deh, daripada korannya nganggur, aku baca aja. Duh, teh sibuk banget deh baca korannya. Ini silakan minum dulu tehnya sebelum menghadang. Makasih ya. Ini lihat di koran ada berita kematian prajurit ekonomi yang nggak bisa kembali lagi ke keluarganya. Jadi kasihan saya sama mereka. Yang bener teh, saya jadi khawatir sama suami saya. Dia baru 1 minggu nggak pulang-pulang. Bahkan uang pun belum dia kirim kepada saya. Ya ampun. Di sini ternyata ada daftar nama orang yang menghilang loh. Tuh, coba kamu lihat. Yang mana teh? Ini loh ya, coba kamu lihat ini. Duh, Ini sama suami saya tuh. Gimana nih teh? Tuti, aduh, jangan dulu seperti ini. Lebih baik kamu ke Pak Lurah dulu untuk memastikannya. Oh, iya, saya mau pergi ke Pak Lurah dulu ya. Hati-hati ya, Tuti. Iya, hati-hati. Suami saya, aduh, masih jadi janda muda. Nanti ini anak-anak masih. Mohon bersabar ya ibu-ibu. Kita akan cari solusinya bareng-bareng. Sabar bagaimana Pak? Suami saya sudah nggak pulang-pulang. Bapak cuma sabar-sabar. Banyak loh berita yang udah beredar tentang kematian zaman dulu. Saya cemas Pak. Saya cemas bagi istrinya. Saya cemas Pak. Bapak cuma sabar-sabar gini. Apa maksud Bapak? Benar itu Pak, dan jumpa mereka mengacaukan pikiran kami. Apakah ini yang dinamakan merdeka jika sama seperti Belanda dulu? Saya tidak tahu untuk berbuat apa. Para tokoh bangsa tergiur akan diberikan janji untuk Indonesia merdeka. Saya harus buat apa? Bukan ibu-ibu saja yang sedih karena kehilangan keluarga. Saya juga merasa kecewa. Kekecewaan apa yang kalian rasakan, ha? Kami begitu bodoh hingga harus percaya dengan perkataan mereka. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada ibu-ibu semua. Semoga kedepannya tidak lagi oleh Jepang. Dan semoga keluarga ibu bisa selamat. Dah, intinya saya nggak mau percaya sama Jepang itu lagi. Apa itu Jepang itu mau saya dikasih rumah, emas, mobil, atau apa? Intinya saya nggak mau percaya lagi. Janji kemerdekaan yang mereka buat itu semua hanya omong kosong. Kemerdekaan akan didapat jika rakyat makmur dan damai. Bukan seperti ini, mengambil diri mereka sebagai saudara tua, saudara yang seperti ini. Saya setuju. Suamiku dulu katanya kerja untuk kemakmuran bangsa, tapi kata-kata itu belum sempat terwujud. Kau sudah pergi, padahal kau yang paling bersemangat untuk memperjuangkan ekonomi keluarga kita. Tapi kini kau meninggalkanku bersama anak-anak kita. Panggilanmu setiap pagi ingin meminta kopi sekarang menjadi sunyi. Tanpa kehadiranmu, bagaimana peranmu ini akan berjalan dalam keluarga kita? Tapi aku punya nekat sendiri. Aku mengikhlaskanmu. Jangan sampai orang lain bernasib sama denganmu. Kenanganmu akan selalu kuingat. Dan kali ini aku akan memulai lembaran baru dengan membuat masyarakat sadar untuk tidak terjerumus propaganda ini. Hanya itu yang bisa aku perjuangkan untuk kedepannya.